sedikit untuk Laura Basuki, tepuk tangan dong. Wow, ini gimana saat mendapatkan skrip ini ditawarin sama Indian Pictures untuk peran yang ini susah banget akhirnya teman-teman juga tadi tercak kagum dengan penampilannya Laura Basuki, silakan. Iya, aku sebelumnya selamat sore. Aku ngerasa bersyukur banget sih sebenarnya bisa dipertemukan dengan peran Dina ini melalui kepercayaan dari Mas Fajar, Mbak Santi, Indian Pictures. So, aku juga senang bisa mengerjakan skenario yang bisa dilihat cukup rumit ya tadi dari Monji. Senang juga bisa bekerja sama dengan cast dan kru yang luar biasa passionate di film ini. Mungkin memang bisa dibilang ini salah satu peran paling rumit yang pernah aku kerjakan. Tapi justru dari peran inilah mengingatkan aku kembali betapa cintanya aku terhadap seni peran. Gitu. Ya, aku benar-benar mencintai proses pembuatan film ini dan semoga teman-teman semua juga berkenan dan menikmati hasil karya kami bersama. Yes, dan untuk Laura Basuki apa sih yang dilakukan, ada treatment khusus nggak untuk masuk ke dalam karakter Dina? Banyak-banyak merenung. Sebenarnya apa yang dialami Dina ini cukup jauh ya dari aku. Aku nggak pernah mengalami apa yang Dina alami, nggak pernah merasakan apa yang Dina rasakan gitu. Jadi PR-ku cukup banyak sebelumnya. Di 2 minggu reading itu aku ditemenin oleh acting coach kita, ada Mas Rukman Rosadi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Boleh dilanjut silakan. Iya, Mas Rukman Rosadi ini benar-benar ngebantu kami sebagai pemain gimana nyatuin ensemble-nya, nggak cuma satuan tiap aktornya aja, tapi gimana caranya kita nge-build chemistry bersama supaya film ini kan hidup nggak cuma dari satu pemain aja gitu. Jadi kita benar-benar berkolaborasi bersama-sama, dibantu juga dengan krunya yang passionate banget. Jadi aku rasa selama syuting nggak ada kendala ya. Yes, itu dia Laura Basuki, tepuk tangan dong untuk Laura Basuki. Kita ke Biowan. Bi, boleh Bi ceritain gimana Bi treatment dari seorang Biowan untuk masuk ke dalam karakter Rama ini, dan gimana pada saat lo pertama kali ditawarin Bi? Pemanasan. Selamat sore semua. Treatment khusus untuk menjadi Rama adalah saya nggak boleh minder di depan Laura Basuki. Karena setiap di dekat dia saya deg-degan. Tapi ada fakta menarik bahwa Laura Basuki dengan yang skillnya yang sangat luar biasa dan range yang sangat luar biasa, ada satu hal yang dia nggak bisa. Apa itu? Mandi pakai gayung. Gayung lope lagi. Iya, jadi dia latihan mandi pakai gayung. sampai beli gayungnya. Sampai beli gayung berarti. Gimana caranya mandi pakai gayung tapi gitu? pakai gayung yang harus soft bentuknya. Yang harus soft. Gayungnya harus soft bentuknya. Itu kalau itu sebenarnya nggak di shot, di bak kamar mandinya tuh ada ikannya sebenarnya. Tapi sekali lagi aku berterima kasih untuk kesempatannya terhadap Mas Fajar, Bu Santi, dan Indian Pictures, karena ini sebuah new wave cinema menurutku ya. Jadi rasanya sangat bangga bisa bergabung di sini. Treatment khususnya aku selalu hadir di lokasi syuting setiap hari walaupun aku nggak ada scene-nya. Paling gitu aja. Itu dia Biowan, siap, thank you Biowan. Bukan buat Biowan, kita geser ke Mas Bron Palare. Mas Bron pengen tanya juga, pada saat pertama kali ditawarin dan untuk mengerjakan proses sleep call ini, apa yang dilihat, oh skripnya ternyata ini, perasaannya gimana saat dapat skrip ini? Silakan. Halo, selamat sore semua. Aku begitu syukur karena ketika Monji sama Nugros pitch the story itu, perasaan aku, ini story-nya tentang orang-orang di Jakarta. Dan ketika membaca, ternyata audience reading experience-nya itu, kita sebagai aktor kan sentiasa membutuhkan materi yang stimulate gitu. Jadi skenario-nya itu stimulating banget. Dan aku menjadi takut ya. Jadi eksekusinya gimana nih?
sama Laura, dan aku emang ngefans sama Laura. Dari penasaran menjadi takut. Excited, tapi iya Laura. Wah gimana nih Laura? Penasaran Menjadi takut kan. Tapi ternyata the whole team, the whole cast begitu accommodating dan proses syutingnya begitu bukan aman, malah nyaman. Nyaman ya. Jadi thank you to the whole team and IDN Pictures. I'm very proud. Siap, terima kasih Bron Palare. Selanjutnya kita ke Rahel V-nya. Tepuk tangan dong untuk Rahel V-nya. Gimana rasanya bermain film dengan aktor-aktor yang sangat luar biasa ini, di direct langsung Mas Fajar juga. Silahkan Rahel V-nya. Deg-degan. Yang pasti sangat menyenangkan, dan aku mau berterima kasih sih ke Mas Nugros, Mas Fajar, karena udah memberikan aku kesempatan di dunia perfilman, dimana aku nggak punya sama sekali pengalaman dan nggak pernah belajar juga. Jadi aku benar-benar belajar dari nol di sini, dibantu sama para cast dan Mas Rosa juga. Jadi aku benar-benar seneng banget sih. Berarti ini film pertama untuk Rachel V-nya ya? Iya. Gimana tuh? Boleh tepuk tangan dong untuk Rachel. Film pertama yang sangat luar biasa. Apa tantangan terberat dalam proses pengerjaan produksi ini untuk seorang Rachel V-nya? Lebih ke pressure karena yang lainnya kan aktor sama aktris senior, jadi aku kayak takut salah aja. Terus suruh ulang lagi kan gak enak. Tapi saat pekerjaan bersama dengan teman-teman, gimana teman-teman yang lain? Geng-geng ini nih, geng pinjol. Alhamdulillah geng pinjol bener-bener seru, lucu, dan suportif banget deh. Itu dia, siap Rachel V-nya. Terima kasih. Selanjutnya kita ke Kristo Immanuel. Boleh tepuk tangan dong buat Kristo. Kristo kembali memainkan peran yang luar biasa lagi. Range-nya ditarik lagi oleh Mas Fajar Nugros. Gimana men saat ada di Project Circle ini? Belum. Saking suportifnya tadi yang seperti dibilang Rachel ya. Senyum. Wah. Pada senyum bagus. Sebelumnya aku mau terima kasih juga ke Mas Fajar, Mbak Santi, Pak Winston udah diberikan kepercayaan untuk meranin karakter Bayu. Aku bersyukur banget awalnya sampai sekarang, jadi kayak saya jadi curiga kenapa saya yang dipilih ya gitu. Apakah saya red flag in real life? Apakah Anda melihat red flag kan itu gitu. Tapi sebelumnya aku mau puji Kak Rachel juga ya BTW. Karena ini film pertamanya Kak Rachel dan bisa tanya Kak sama case yang lain, dia luar biasa banget di set. Tokannya enak banget, kayak hebat banget lah. Mas Benny tenang. Bagus juga. Oh, ada Mas Benny sih. Ada, Mas Benny kan, bagus juga. Mas Benny Riders kan? Iya, Raiden Sakalar Basuki betul. Makanya nggak dapat briefing terus. Ada terus. Ya tapi aku seneng banget karena aku dipercayakan sebuah peran yang cukup jauh sama peranku yang sebelumnya Ya. dan ini membuat aku sebagai aktor jadi pengen belajar lagi dan dibantu juga sama Mas Rosa, dibantu dengan teman-teman yang lain bikin peran ini jadi seru dan senengnya seperti kata Pak Bron tadi di set itu bukan aman tapi nyaman. Itu dia. Kristo Manuel, terima kasih Kristo. Kita ke Erik ya. Erik boleh dong ceritain juga ke teman-teman menjadi alpha female di situ ya. Waduh. Sebenarnya aku jadi apa ya di film ini ya? Yang lain enak gitu, aku dengar ceritanya, ketemu masing-masing di lokasi syuting, saling support gitu. Aku ketemunya cuma sama Bio doang, ya. Tapi happy. Sorry deh kalau ngecewain. Enggak kok Bio, enak kok, mau diulang. Iya. Dengan minta uangnya. Maksudnya ulang ngobrol-ngobrolnya gitu iya, ya. benar. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti pas nonton film ini, pas adegan aku jangan berkedip karena emang cuma di situ doang ya. Cuma berapa detik doang. Takutnya kalian ngedip ntar udah hilang akunya. Cuman senang banget waktu ditawarin film ini sama Mas Nugros, agak deg-degan juga ya karena memang ini film kedua dari Mas Nugros juga yang aku peranin dan selalu dikasihnya karakter yang emang di luar zona nyaman. Pasti dikasihnya bukan Erika banget lah begitu ya. Nah kebetulan ini agak Erika ya. Iya. Yang ini agak Erika. Makasih Mas Nugros ya. Makasih. Mengakomodir kebutuhan ya. Tapi aku nggak bisa ngomong panjang karena memang belum nonton. Dan biar nggak spoiler juga ke Jadi teman-teman. nanti paling kita nonton bareng. Terima Ya. kasih. Siap, terima kasih Erika. Oke, kita lanjut dari geser di pojok sebelah kanan dulu ya. Yes. Kita ke Aldo Gudel, tepuk tangan buat Aldo Gudel.
Kita lihat pertama dipercaya oleh, oh ini kayaknya akan menjadi penerus dan menyelamatkan teman-teman, ya ternyata takut juga. Silakan, boleh ceritain gimana proses nge-build chemistry bareng teman-teman pinjol yang lain nih, Mas Aldo, silakan. Selamat sore semuanya teman-teman, terima kasih udah datang pada sore hari ini dan nonton, hopefully senang sama movie-nya ya. Menceritakan dikit teman-teman yang di sini luar biasa banget. Terima kasih kepercayaannya buat Winston, Santi sama Mas Fajar juga untuk mempercayakan kita semuanya di sini untuk bermain di film Sleep Call. Kalau dari akunya sendiri sih sangat dibantu sama Mas Rosa dan sangat dibantu oleh teman-teman cast ini. Tapi kalau karakterku sendiri di sini sebenarnya mewakili orang-orang yang kesepian tapi nggak terlalu bisa bikin temen ya, jadi sok asik aja. Jadi tolong teman-teman kalau punya temen yang kelihatannya so asik dirangkul. Siapa tahu memang kesepian di belakangnya ya. Karena tiap karakter dari karyawan pinjol ini punya layer-layer masing-masing cerita kesepiannya sendiri-sendiri ternyata ya. Siap, terima kasih Mas Aldo. Kita ke Dimas Danang. Gimana rasanya dia jadi MC film paling laris? Jangan saya kebalik nanya. Oh ya, sorry. Saya berterima kasih kepada IDN yang selalu balik saya. Saya cinta banget sama IDN. Danang gimana Nang kalau lo? Sorry nih kali ini dipisahkan sama Benny nih ya. Iya. Nah, tapi gimana build karakternya di sini Nang? Silakan. Iya, selamat sore teman-teman media. Semoga happy sama filmnya. Boleh tepuk tangan untuk yang udah nonton? Tepuk tangan yang paling keras untuk yang tidak spoiler. Jangan spoiler semua. Iya, Rudy adalah orang yang sudah siap mati besok. Jadi seperti kata Aldo, kalau ada teman kalian yang sudah siap mati besok, tolong dirangkul. Kalau bisa hidupnya diperpanjang, mana tahu dia ada manfaatnya. Yes. Buktinya di akhir film ada kan manfaatnya Rudy? Ada kan? Ya. Ada. Jadi diperpanjang lah masa hidupnya, ditemenin karena emang kesepian itu bisa jadi menggiring orang ke kegelapan yang bahkan kita nggak tahu segelap apa. Itu dia, Danang quote-nya luar biasa. Nyiapin dari kapan Nang itu? Nyiapin dari kapan? Ngeheng, habis ngomong kita ngeheng. Iya, terima kasih. Oke, Danang, tepuk tangan untuk Dimas Danang, thank you. Kita ke Dela Dartian, yes. Ini karakternya menarik juga karena ternyata kita ngerasa kita hadir terus buat teman kita, tapi kok rasanya kita nggak hadir. Nah, di karakternya menarik, silakan boleh. Halo teman iya. Memang gak hadir dia. Halo teman-teman semuanya. Pasti punya teman kayak Bella kan ya, yang ada kalau ada maunya doang, begitu dicariin hilang gitu. Itu salah satu kenapa aku ambil film ini, karena biasanya tawaran yang datang padaku biasanya kalau nggak protagonis drama gitu kan, dan tiba-tiba IDN memberikan kesempatan untuk karakter Bella yang unik ini. Jadi kenapa tidak? Yes, itu dia. Seru ya ngobrol atau barengan syuting sama teman-teman geng pinjol ini, gimana kesannya, boleh dong? Seru banget. Kita bisa nge-build dunia sendiri. Kita ketika udah di set tuh kan udah jadi semua ya. Kan Mas Fajar kadang suka memberikan ya scene yang Nina tiba-tiba ada, tiba-tiba nggak ada gitu ya di naskah gitu kan. Ya udah, kita udah kayak main ketoprak aja itu di set. Tapi justru itu pengalaman yang sangat menyenangkan. Yes, itu dia Dela Dartian. Tepuk tangan untuk Dela dong. Terima kasih. Kita ke Mbak Jenny Chan. Mbak Jenny ngobrol sedikit tentang karakternya, jadi terjawab juga akhirnya, tapi jangan spoiler ya teman-teman media. Ini gimana, boleh ceritain dong saat diberikan kesempatan menjadi satu karakter yang ya ini berpengaruh juga di film ini, silakan Mbak Jenny. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih sekali untuk Mas Fajar, Mbak Santi dan IDN Pictures untuk menawarkan saya karakter ini. Pertama ditawarin karakter ini ada pertanyaan dari manajer saya, dari Mas Fajar, Jenny mau nggak dibuat jelek? Itu pertanyaannya. Terus saya bilang nggak apa-apa sih ya, sejelek apa sih, dibuat lumpuh juga nggak apa-apa, bonyok juga nggak apa-apa. Katanya benar tiga-tiga. Iya, karena menurut saya semakin jelek tuh semakin bagus gitu loh. Jadi ke teman-teman yang sudah melihat ya karakternya si ibu ya begitulah. Apa yang dirasakan sampai sekarang saya juga masih merasakan itu. Terima kasih Mas Fajar. Terima kasih. Itu aja sih. Baik Mbak Jenny, terima kasih Sultan buat Mbak Jenny. Selanjutnya juga kita ke Niken Anjani yang ternyata di belakang kosong bacanya. Spoiler.
Kosongnya apa dulu, Bio? Kosongnya apa dulu? Kosong hatinya kan belum tahu. Bio. Boleh dong ceritakan kalau dengan Anjani sendiri gimana dikasih kesempatan pernah di sini? Oke, sebelumnya selamat sore semuanya. Terima kasih udah datang ke sini. Cantik. Terima kasih. Tadi pertanyaannya apa? Sampai lupa. Gimana perasaannya dapat karakter yang sebegitunya nih di sini di film Oke. ini? Sebetulnya deg-degannya sesuai dengan karakter kan, jadi Iya. agak-agak kurang gimana gitu. Jadi sebenarnya sebelumnya tuh Suster Maya tidak seperti itu. Oke. Tapi ternyata semuanya berubah di set ya Mas Nugros ya. Jadi terima kasih banyak Mas Nugros atas kepercayaannya bisa membuat aku memerankan karakter itu gitu. Cuman yang pasti sih deg-degan banget karena semua berubah di set. Jadi Suster Maya yang sebelumnya tidak segitunya susah ngomongnya. Kalau memang di spoiler deh. Iya, jangan. Ya kan, mungkin ya pokoknya menegangkan tapi menyenangkan walaupun karakterku seperti itu dan tidak terlalu banyak, tapi aku syutingnya nyaman sekali. Jadi terima kasih Mas Nugros, Yes. Mbak Santi dan Adian Picture. Tetap bisa menegangkan dan menyenangkan, itu dia. Kita ke nada dulu, nada. Silakan. Nada dulu, nada. Di skrip, aku ikutin skrip. Ikutin skrip, nada. Itu dia emang ngejagain mic doang. Nada dulu. Di skrip nada. Iya, aku ikutin skrip aja ya Mas, maaf ya Mas. Iya, Benny. soalnya yang hitam-hitam doang nih. Nada ceritain dong, nada. Kalau dengan build chemistry bareng geng Pinjol tadi, kalau dari nada sendiri gimana? Aku pribadi kan di sini karakternya paling kecil. Ternyata dari penjelasan dari teman-teman semua cast yang ada di sini, aku baru memahami karakter-karakter dari masing-masing cast ini adalah mempunyai pesan masing-masing, termasuk karakter Mona. Jadi buat ibu-ibu, kakak-kakak yang punya adik perempuan tolong dijaga ya. Nah, iya sih itu dia. Sekarang kita ke teman-teman media. Pesenan Irfan nih, pesenan Irfan. Benny bro, Ben activity nih. Benny katanya membuka dengan pantun yang sangat lucu. Silakan Benny. Lucu banget nih. Silakan Ben. Katanya ada call, sleep call sama bioskop. Nah, ada itu katanya tuh. Gimana tuh Ben? Silakan. Ayo Rider Laura. Ayo. Jangan nggak bisa jalan-jalan ke pasar minggu. Itu lucu banget. Katanya nggak bisa banget. Lanjut dong, cakep tuh. Jalan-jalan ke pasar minggu. Oh bentar, kok cakepnya ragu-ragu sih? Kalau pantun tuh cakepnya yakin dong. Iya. Ngomong cakepnya baru sana. Ulang men. Jalan-jalan ke pasar minggu. Cakep. Tidak lupa membeli banteng. Cakep. Semoga sleep call laris. Jangan banget. Oh iya maaf ya. Soalnya di sini Benny suruh kasih pantun lucu gitu. Yang penting kan ada sleep call larisnya kan ya. Iya. Ben, ceritain dong gimana pengalamannya main bareng sama teman-teman dan jadi rider saya Laura Basuki gitu. Kebetulan saya ceritanya pengalamannya mirip kayak Bujen. Saya di calling Mas Nugros juga, Ben kamu mau dibikin jelek gak? Terus kamu jawab apa Ben? Ya mau gimana lagi? Cuman saya terlalu profesional, jadi sampai sekarang saya masih in karakter. Kalau Bujen kan udah kembali. Udah kembali. Saya masih in karakter. Bojoknya juga masih di bawah-bawah. Iya, Boy. bojoknya masih di bawah. Padahal nggak ada adegan dipukulin tadi kan. Cuman terlalu profesional aja. Tapi gimana sih Ben untuk barengan sama teman-teman Ben syuting Ben? Menyenangkan banget, sumpah ini nggak peres ya. Masih ada yang tahu peres nggak? Masih. Menyenangkan. Saya pribadi takut banget karena dengan jajaran cast yang luar biasa ini. Harapan saya nggak muluk-muluk, saya cuma pengen nggak merusak film ini. Serius, saya syuting pertama itu biar jangan sampai rusak dah gitu. Dan ternyata suasananya membuat saya makin rusak. Iya. Membuat ketakutan itu hilang dari para cast, dari acting coach Mas Nugros, membuat suasana ini menjadi
kayak suasana untuk mencoba bersama. Kalau kita bikin kesalahan, ya ayo kita perbaiki. Yang penting kita berusaha sebaik mungkin dan nanti kalau bikin salah kita perbaiki bareng-bareng. Yes, itu dia. Ben, tadi ada adegan tersulit apa? Apakah lagi saat di mandi pakai gayung atau di depan danau itu tadi yang tersulit? Adegan tersulit ketika kita masih scene-nya kelar semua, tiba-tiba Mas Nugros masuk set. Nah itu. Karena selalu ada tambahan scene yang nggak ada di naskah. Oh, itu yang sulit ya. Dan ini ada juga fun fact yang belum tahu, ini para cast ini kita nggak dikasih skrip, kita dikasih sinopsis. Film Mas Nugros selalu pemain itu sinopsis ya, ini tolong dicatat media ya. Yang nulis skrip pemainnya semua ini. Sinopsisnya. Tapi paling susah berarti di set di kantor. Paling susah set di kantor pinjol yang di depan danau, depan balon-balon gitu nggak susah tadi ya. Oh itu bio lupa, sorry Ben. Emang sering ketukar. Dia namanya sekarang Benny One. Benny One ya. Tepuk tangan untuk Benny.